Ya kuitang na Nabi Muhammad SAW samanan kawatan naswe itu berputar di wajahnya. Untuk kasinar Nabi itu pengakuan sahabat. Begitu juga dengan pengakuan istrinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam ki hadir. Bersyukur tanda gangkan sisi raja kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ikan kesempatan, nikmat iman, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kadang kaki hadir di tempat yang penuh mubarak ini dalam suatu kegiatan yang sangat istimewa, yaitu memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kami lakukan ini sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk cinta kita dan syukur kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak nanti dari kemudian kita bisa dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mendapatkan syafaatnya nanti, Bapak-bapak di sana. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Tentunya kita bermaulid bapak-bapak dan ibu sekalian karena kita ingin bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Maka Allah Ta'ala katakanlah, sampaikanlah bahwa bergembiralah kalian dengan karunia dan rahmat saya. Daripada tidak ada karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita kecuali dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, bapak-bapak sekalian. Itulah makanya penting kita untuk memperlihatkan kegembiraan itu. Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar di Makkah, dan dia juga adalah keturunan Rasulullah SAW. Beliau selalu mengatakan, kalau kita tidak bergembira dengan hari lahirnya Rasulullah, maka kepada siapa lagi kita akan bergembira, Bapak-bapak. Jadi bermaulid itu ingin memperlihatkan kegembiraan kita, Bapak. Karena tidak ada nikmat karunia yang paling besar yang Allah berikan itu kecuali lahirnya Rasulullah SAW dan lahirnya diangkat menjadi Nabi. Coba nih di kami minta di kata suruh baik berfirman nih Bapak-bapak sekalian. Kemudian kenapa kita ingin bermaulid, Bapak-bapak sekalian? Karena kita ingin mengenal lebih dekat Rasulullah SAW supaya kita timbul rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, karena ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di kolini sana dita maka dimari orang dita maka jalur kilo-kilo dita. Kita tidak akan mungkin timbul rasa cinta dan rasa sayang dalam hati kita kepada Rasul. Maka dapat Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum
hatta ahabba ilayya min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Nasa nabita din ulit sempurna kapag nasa nabita. Sampai malagda ka mupuji nasa nabita. Malagda ka mupuji na tumatuamu. Malagda ka mupuji na anakmu. Malagda ka mupuji na sinin na rupatawi nasa nabita Muhammad SAW. Din ulit makasingin, din ulit sempurna kapag. Sampai kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Dan semoga dengan kecintaan itu kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Pak biasa ka matangan Nabi ta makatok Bapak Mabni Salian tiba-tiba dikasih di Arab Badui. Napoli ketobanan Nabi ta maka ya Rasulullah mata saa maga pinakama dino. Pero Nabi ta na kita mangkalingan patarungi ketobanan. Goro siya raray maka ya Rasulullah mata saa maga pinakama dino ya Rasulullah. Aynya nabali na kita makarina datalaha magi makutanangi mega niga persiapanmu mega niga ibadahmu nakarero ara rodina niga ya Rasulullah walakinni akan tetapi saya sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya akan nabita almar'u ma'aman habba yawmal qiyamah manusia itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya nasa nabita. Jadi kemaladaki mapuji pada kita insyaAllah kita akan dikumpulkan dengan kita Rasulullah. Kalau saya tanya, ada pakar di sini yang pernah berdoa ingin bertemu dengan Rasulullah walaupun lewat mimpi? Itu kan salah satu bentuk cinta kita. Ya, selalu berdoa minta supaya dipertemukan Rasulullah lewat mimpi, berdoa kepada Allah. Itu kan salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kita bermaulid Bapak-Bapak sekalian karena kita mau mengenal lebih dekat Rasulullah. Siapa sih Rasulullah itu Bapak-Bapak sekalian? Jadi Rasulullah SAW orang yang sangat gagah Pak. Maka geretak. Sampai para sahabat mengaku sendiri. Termasuk Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma ra'aitu syai'an ahsanu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abi Hurairah dia pakai tahu paling makasing paling makanjak kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masamsu tajri fi wajhi. Ya kuitang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samanan kamatan naswe itu berputar di wajahnya. Untuk kasih Nabi itu pengakuan sahabat. Begitu juga dengan pengakuan istrinya Pak. Akan Nabi anak Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah SAW nairal wajah tala'lahu kama yatala'lahu al-qamar. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu Nabi cahaya tapana. Cahaya wajahnya seperti bulan purnama nasang Aisyah radhiyallahu anha. Ini cahaya itu Nabi karim tapana. Itu biasa istilah dengan Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Pamula Nabi Adam, cahaya itu muncul Pak. Sampai hilang lagi kemudian itu kan biasa itu sampai Abdul Muttalib cahaya itu pindah terus sampai kepada kakinya Rasulullah SAW Abdul Muttalib. Kalau biasa Abdul Muttalib sama cahaya tapana pas ditampu ibinin Abdul Muttalib ditampurannya Abdullah cahaya itu hilang Bapak-Bapak sekalian. Lahirlah Abdullah cahaya itu pindah di wajahnya Abdullah pas ditampui Aminah cahaya itu hilang. Kemudian setelah Rasulullah cahaya itu pindah ke Rasulullah SAW. Nah kata Abu Hurairah Rasulullah SAW itu ka'annama syamsu tajri fi wajhi. Ya kuitang na inalita samannan kamatanna samanna matanna soy berputar di wajahnya nasan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah kata Ali radhiyallahu anhu kana Rasulullah SAW abyad mashraban bayaduhu hamratan. Nah kada Ali itu Nabi Taulina, Nabi itu putih ulina, Nabi itu bercampur dengan kemerah-merahan. Wa ka'annama al-araq fi wajhihi kal-lu'lu' lam ara qablahu wa la ba'dahu. Nah kada Ali bin Abi Talib yaro pusai ya kuna turungi pusa Nabi itu kota panah. Yaro pusa na Nabi itu seperti mutiara na sekali bin Abi Talib. Lam ara qablahu wa la ba'dahu.
Nakala di ka turun to makara kasin na makara kayaan modelina saliwan na Nabi Muhammad SAW. Jadi itu begitu indahnya wajah Rasulullah SAW itu. Jadi percaya. Makanya kalau ada yang bermimpi bertemu Rasulullah, melihat Rasulullah dengan wajah yang bercahaya, wah itu Masya Allah. Berarti kita betul-betul melihat itu persis dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Sini sallallahu alaihi wasallam hadir. Rasulullah juga memiliki bentuk fisik yang baik, Pak. Nah, kata Ali radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir, lama raqablah wala bada. Nah, kata Ali bin Abi Thalib itu nabi ta tanatoy matanda tanatoy mapancil ada. Sedang mata kering. Tanatoy itu melanjong itu tanatoy ya. Lama raqablah wala bada. Jadi pajaga atau pelingkat. Makan jalan dari kebodingnya kecuali itu isinya, Pak. Ya. Kemudian ainuhu, maka dari sahabatnya ajul ainain, yaitu matanya Nabi bola matanya itu sangat hitam, ahdabul aswar. Kemudian bulu matanya itu panjang. Sampai sahabat mengatakan, "Isa raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama akhalul ainain." Ya kuitanga Nabi ta para ya ukure macilla Nabi ta wa ma bi akhal, padahal dia macilla Nabi ta. Ini main to pada itu ukure macilla tapi dia macilla. Mabulu itu ya bulu matana bapak bangsa pada ukure macilla. Begitu indahnya wajah Rasulullah. Di sini Nabi ta aflajul sinniyatain. Ya resine Nabi ta pagi sirinya itu Pak dia akan serapakan Pak masalah-masalah mana. Asal-asal ke bagian depan ini. Ya, api disirap perempuan kayak gitu. Lebih lalu lagi sih. Ya, ini sama kanja, Pak. Ibu isin nama ketuk kanja atau ya, terpisah-pisah. Sampai makanya sahabat yang cuma dicari, nah kita seolah ada cahaya yang keluar dari mulutnya. Dari sela-sela giginya. Itu terpancar dari sela-sela gigi Rasulullah SAW. Masya Allah. Sangat indah. Kemudian sadan sadaruhu yararuna Nabi Pak aridus sadar. Ya. Sawahul badni usul. Malah aruna Nabi. Kemudian rata si bawah tanah. Tapi di Maraja dia rata. Ya Nabi rata Pak. Kemudian malah aruna. Gak ada yang memulai. Kemudian rihuhu yang kita pamul di nama parfum ketuani itu persaksiannya sahabat Pak. Itu hadis riwayat Muslim. Anas bin Malik sendiri, Anas bin Malik itu Pak, itu kurang lebih 10 tahun tinggal di rumahnya Rasulullah menjadi pembantu Pak. Mapamula anak iri-irinya menikah enggak dah. Jadi siapa pamulan itu Anas bin Malik. Akapu yang kita ke Medina angkatoy riasan Sulaim matpunrai angkan anak riasan Anas narin rengir Anas lupun nabita dari Rasulullah angkai anak itu tali pembantu, makanya dia tinggal bersama Rasulullah 10 tahun. Agan apa Anas Pak, maka di Anas ma samintu ambaran wala miskan atyabu min rihi Rasulullah SAW. Dia pagaga parfum minyak-minyak bahkan minyak kasturi yang mampu mengalahkan wanginya Rasulullah SAW. Kamu minyak kasturi nak kalau tunas Anas. Ini 10 tahun bersama dengan Rasulullah. Kemudian parfum sampai keringatnya itu bau parfum Pak. Itu kata Anas. Nah kata Anas bin Malik angkan Nabi Muhammad SAW melalui aku. Dia tertidur di rumah saya kemudian ngetulungi pusat. Ya roindona Nabi Anas, andendona Anas, loy mana boto napat terima ngir pusat na Nabi taron pas. Bisa dengan Nabi teman kada Muslim ada menjawab material Rasulullah. Belo ka pasi campur pusat si bawa parkuku, akhirnya parkun saya dan tidak ada yang mampu mengalahkan wanginya. Jemu wanginya Pak. Masya Allah itu Rasulullah. Begitu indah. Ya. Sampai dikisahkan oleh Wa'il bin Hujur. Maka Wa'il bin Hujur angkan kasih waktu lini Wa'il Nabi kasih sero nalay na kalimomo
na panamityos sesa o koro sesero na payroy na siro ibolain ko bujungi sinin na yeroy na bujungi mawagimanan. Jadi Masya Allah itu Pak, itu hadisnya semua sesuai. Jadi begitu Rasulullah. Jadi sangat indah, sangat gagah, sangat tampan bapak-bapak sekalian, sempurna fisik. Ya tanya bawa sifatnya, kamu fisiknya mata kalian juga mas sangat sempurna bapak-bapak sekalian lebih. Ya, sini sesuatu menabikum hadir. Kemudian kita masuk pada kebiasaan naga model-model kita. Maka batin yang bicara kita. Maka dari sahabat karena Rasulullah SAW aksarus som. Itu Nabi kita nasa sahabat paling sering diam dengan bicara. Ya, ini 10-10 mahal na mati na bita. Tapi kung mati nasa bita, nakadaya siya kung mati na bita, bayin, fasil, hatta yahfazu man jalasahu, yahfazu man jalasahu. Dia lebih tadi na may bicara. Dia lebih suka diam. Tapi kung mati, anas ng Aisyah radhiyallahu anha, bayin, fasil, manasa kong kanapaw, kemudian kung katutunan sa pena, itu dia mampu menghafal bicaranya, nahapal ayo bicaranya na bita. Ya, apa manasa kong kanapaw. Kemudian pasir dena malasila da kumabicara. Ya, jelas. Ya. Kemudian nakadai saya yahfazuhu man jalas. Kung katutunan sa pena, nulle maaf lah bicara dari kita. Yan ito ang Abu Hurairah Pak. Itu Abu Hurairah dotomi di kurang lebih 3 tahun hanya bersama dengan Nabi Pak. Tidak pernah ada itu Abu Hurairah si mana kita tuh. Hukuman di Madinah tuh napang ke Abu Hurairah itu tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah dapat tamu salam. Kemudian dia bersama Rasulullah. Ya, kurang lebih 3 tahun bersama Rasulullah Pak. Dia mampu menghafal 5.000 hadis. Nah, apa air wadadan Nabi tadi masuk wadadan Nabi tadi apa? Makanya dia itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Awalnya Nabi telah bicara hadis sekolah kenapa ya. Tapi Rasulullah itu Pak, dia lebih banyak diam nasapan. Dia yang punya dengan bicara itu penting, kemudian juga bicara pada bayin pas. Jadi pelajaran sangat berharga bahwa hidup di dunia ini jangan juga terlalu banyak bicara. Bukan berarti tidak boleh bicara. Penting tujuan selalu menjaga berbicara. Nah, jalan dan Nabi tentu dengan bicara ya Pak. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW inna min abadikum alayya wa abadikum minni majlis yawm al-qiyamah. Orang yang paling saya benci nasa Nabi atau paling mencaci nasa Nabi, abadakum alayya wa abadikum minni majlis. Paling mencaci nasa Nabi, paling mabel orang nama sebab orang kumatu ko akhirat nasa Nabi, telu nasa Nabi. Nigir nasa Nabi ang wal mutasyaddiqun wal mutafayyiqun. Telu nasa kita cerita apabila tokoh respon rahmat. Pertama sarsarun kasratul kalam. Kuma bicara dia banyak bicara dia manas. Bicara mana hal-hal yang tidak penting cerita. Dia pelabur yang tema bicara lain baju yang kuning. Saya kata orang dia tu yang pelabur dia bicara. Dapat kita bicara cerita tipus. Dia ya, kasratul kalam, terlalu banyak bicara. Jadi jangan kita terlalu banyak bicara. Kecuali hal-hal yang penting, hal-hal yang bermanfaat, hal yang bagus. Orang kalimat bin hatta man kasura al-qalam kasura al-khata, wa man kasura al-khata qillatul hayat. Ini kata bicara dia rumah patu bicara dia agak mana size. Biasa nih kembali itu nasa mati. Ya. Waman kasar al-khata qillatul hayat. Ikon kata mak beli na bicara dia masih. To dia kasi rin itu nasa mati. Isa ni makar beli ni cerita limo dito. Waman qillatul hayat pannar ulabi. Ikon kata dia kasi rin na to neraka ni makanya dulu. Ina tadi ni siri itu itu Pak. Nisa ni makan agama jadi, nisa ni makan dosa atau ni jamal limo kiai, bahaya itu Pak. Ya, neraka ni makannya nur nasi. Jadi itu Pak, jadi hati-hati dengan lisan Pak. Lisan ini yang paling banyak memasukkan nanti orang ke dalam neraka Pak.
Waktu ni tani nabita maka ya Rasulullah ma aksarun nas yadkhulun nar. Ya Rasul aga di nasabari tahu nabi kata mi dalam neraka anak nabita dua mi bawah. Dua mi tu pas sabaran na tayo nasa nabita nabi kata mi dalam neraka. Aga nasa nabita al-fam wal farsh. Timun na dinulat jagayi si bawah katawan na kamaluan na. Dia tidak mampu menjaga. Itu dua nasa nabita tu. Mega patawai matu tu dalam neraka. Dan akan Nabi Muhammad SAW, man somata faqad najah. Siapa yang sering diam, maka selamatlah dia. Angka sahabat maka dia Rasulullah, ada yang jama marudi nga selamat di akhirat. Najil Nabi tatimunna, naka Nabi ta'amsik lisanaka, jagai timung, selamat di akhirat. Bahkan dalam riwayat akan Nabi ta'adminu li bainal lihiyain wa bainal fahizain adminu lakal jannah. Naka Nabi jaminan nasa Nabi jagayu palawangan na capi musibah janggo. Siba palawangan na pamu. Ujani po nasa Nabi surga. Kemudian jadi itu makanya jadi hati-hati ya. Jadi yang paling dibenci Nabi itu Pak itu, ya, arsar-sar. Yang kedua mutasyaddiqun, yatatawaluna fil kalam. Itu mah bicara menghalang-halangi orang. Woi bertamu ke bulan atau woi ini rupanya bicara, halang-halangi tau. Bila makin rupunana bola mana nak lemopi. Jadi kalau kita bertamu ke bulan atau woi apalagi kurang Isa, ayat ni talak. Cakap kalau itu nan boleh dikenal. Ya kodenan tu nama tekunan bola, jauh itu. Ini nama patung alem, mana patung alem ni? Ngerti. Ada orang seperti itu Pak, menghalang-halangi orang, kerana bicaranya menghalang-halangi orang. Ya tatawaluna fil kalam. Dan yang ketiga yang paling parah, yang paling dibenci dan sedikit al-mutafahikun. Ya pencacat dan nasabit al-mutafahikun. Agar selalu mutafahikun, orang yang berbicara Pak atau polisi Pak Burro. Cuma bicara, ini dia Pak Jabu. Ya hasil hal. Ya tu bening tanda ya tu dia nak jadi, ini mana? Sama nanti dengan pengalatan Bapak Bos. Sama nanti dengan ini salah, ada di mana dia pada kerja bulan lain. Ini nama bicara jago nali, bawa jago nali ngai. Harus paling dibenci sekali. Mak bicarain atau polisi Pak Burro Bapak Bagus. Jadi itu tiga Pak, jadi hati-hati, bisa jaga lisan. Sampai ada ulama itu menulis, Pak saya punya bukunya itu 40 kesalahan lidah. Mentegan nanti dosa dapatkan ke mutai Bapak Bagus. Jadi itu sifatnya Pak Rasulullah. Nah karena sama aksar sangat Rasulullah itu banyak diam, tapi kalau mak bicara bayin fasil yahfazuhu man jalasa. Kalau bicara Nabi tamanassa, tidak terburu-buru betul nama bicara. Kemudian nasi Aisyah radhiyallahu anha, orang yang dulu bersama dengan Nabi mampu menghafal agar Nabi tahun berkesinna batin Nabi tak bicara. Insyaallah. Yang kedua, kesan Rasulullah SAW itu orangnya ramah, murah senyum bapak-bapak di sana. Sampai para sahabat itu mengakui Pak, termasuk istrinya sendiri, kami kita minta untuk kanjai Pak, kami lagi minta untuk kanjai itu Pak, ukui mulai rita, ya nang kata waktu Pak bini na sendiri makin kanjai atau kanjai tu ni, ya kau mi kantor nanti makanjai baru kita itu Pak, kedepan tak aja minta teko pun aja, ukui mulai minta tu mulai rita. Kemelo komisa itu kanya kue bola nita. Ya kubinina na makada to kanya, balibulana na makada to kanya itu kanya to ni. Ia nabi tapak binina mengaku pas sendiri. Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi nas wa akramun nas basaman dahak. Maka Aisyah ni negara tahu paling lembut sekali kecuali Rasulullah. Orang yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaman.
selalu tersenyum. Denang kan majemur Nabi itu pada denang kan ucapkan apa ini. Itu pengakuannya juga siapa? Anas bin Malik 10 tahun. Nah, Anas itu Pak. Nah, kada Anas 10 tahun mundur bulan Nabi ta. Mada rabani darban qat. Denang kana bapa-bapa kan Nabi ta. Ini dikisah di cala ada Pak. Ya Nabi ta de. Nah, kada mada rabani darban qat. Wala sabbani sabban qat. Denang kana masuk bicara-bicara majak atau timunna Nabi ta menghina mencaci saya. Denang kana kurang ada majak Nabi ta. Wala abasa fi wajhika. Denang kau runtuh itapana Nabi ta majemuru. Denang kau runtuh itapana Nabi ta majemuru macukan dan sebagainya terima kanja selalu tersenyum sekali. Ya Allah, begitu indah Rasul. Bukan hanya Anas, bukan hanya Aisyah. Ada sahabat namanya Abdullah bin Haris juga mengatakan, nah kata Abdullah bin Haris, ma ra'aitu aksar ibtisaman min nabi. Dia pada atau urunto paling sering tersenyum kecuali Nabi Muhammad SAW. Ali juga mengatakan hal yang sama. Apodangnya anak Hasan Husain maka anakku Hasan Husain. Dia pada atau urunto nak sipuna nak tu kulinuye paling sering tersenyum kecuali Rasulullah SAW. Ya Allah. Ya Nabi ta padin kana kecewa tu surun. Mabila mu pinatiru Nabi ta Rasulullah sudah tersenyum bapak-bapak. Tapi dia susah sekali itu tersenyum kusuruntuk kita Pak. Ya segitu kusuruntuk kita aja. Paling susah mana dia tapah irita. Teride mana na bahagia irita. Tersenyum-senyum mungkin Pak. Kali panditan tamu itu megadimu dia temu bagian tiadi. Dia mau megadimu. Oh ma terdiu nang dimu dia temu bagaimana tadi. Engkau agak nasa kita kamu bisa berikan kepada siapapun nasa kita. Agar rasa kita tawassumu ka fi wajhihi kasar. Cawa-cawamu, cak biru-birumu, wasila suramu, wasila kamu tuni itu nasa kita. Itu Pak, ini lah ya Ustaz kasih di kasih dia dan kayak sumbang mana dia kasih dia itu ada tuh sumbangan cawa-cawa aku seruntuk itu. Tanah punya itu mata pertama di surga. Oke Nabi Taala tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antalka akhaka li wajhihi. Aja mencapai aja mencapai de cecek de aja pun kagak capai de cecek de aja pandang inting itu de cecek jelas itu walaupun hanya tersenyum kepada saudara mega tomat itu Pak tanya sampai tengah begini Pak tanya surga tanya dari zaman Pak tanya surga tanya sumbangan Pak tanya surga cawa-cawa cak biru nanti Pak tanya surga berdasarkan hadis ini Bapak-bapak. Jadi hanya tercapai Pak. Banyak orang-orang meremehkan nama laman. Ya potisan deceng, maka deceng lakukan Pak. Kita tidak tahu yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Nah karena Nabi wallahi dan Allah akan nasr kita. Engkau untuk nasr kita. Engkau tahu kita nasr kita. Menyamang irala surga. Gara-gara dori pulangi na pak biri nasr kita bari na puja itawe. Itu yang membuat dia masuk surga nasr kita. Umar bin Khattab betunna Pak meninggal dunia. Ada yang bermimpi melihat Umar bin Khattab. Kita naik Umar bin Khattab maka ya Umar ada kari betul kari alhamdulillah Allah memuliakan saya. Allah mengampuni saya. Allah menerima amal ibadah saya. Maka dia roh teman dipilih sebagai ibadah ya Umar diwaikan sahabat nak kita maka dia Umar tanya. Maka dia teman nipi aga pada Umar. Maka gara-gara saya diterima amal ibadah saya, diampuni dosa-dosa saya, gara-gara engkau anak-anak dani maka tani manu-manu. Mitau kapiru manu-manu enak nak culiro na ikan na mati manu-manu ero. Kapudang ero na maka na pak balik manu-manu. Akhirnya baru koyak saya beli dan saya lepaskan burung itu. Ternyata lah dia kau bayangkan nasa Umar gara-gara roh amal ibadah saya diterima oleh Allah. Coba dia dicek-cek ini mah pemutar jalan terjawab. Maka ibu kita sedecek Pak lakukan. Karena terkadang hal-hal yang kecil yang nggak biasa itu cepat kita lupakan Pak.
Nah, kung kaaga tu masija yang lupai pa yang kadecing puri jam apa yang lupai sija, itu menunjukkan amal ibadah itu akan diterima oleh Allah. Maka tu pak, yang ketua amal ibadah, tapana puri jam atau yang lupai, dia nak cerita itu akan diambil oleh Allah itu dia. Karena itu kita lakukan betul-betul ikhlas pak. Pak itu amal ibadah pak, pada subuh tu pada makanja. Yang kadecing puri jam lelaki cerita, capek gitu mana. Kalau kita manistata minkum ayakuna lahu habau min amali salih falyafal. Kalau kita mulai subuh musuh ini cerita ini. Karena semakin kita sembunyikan semakin besar pahalanya. Jadi itu sampai biasa kita batu gara-gara hal-hal biasanya tahu surga lagi pak. Dia cina jama dan dia lupakan. Dia tidak pernah mengingatnya lagi. Padahal Allah menyimpannya baik-baik itu bapak-bapak besar. Dia nak kena cerita ini. Ya, jadi itu pak, jadi itu. Hanya sering-sering buat ibadah-ibadah rahasia di dunia ini. Karena itu ada saya mengatakan, hal indaka sirrun indallah. Angka naga rahasiamu. Angegan itu ibadah rahasiamu sebab Allah Ta'ala. Jadi aja nasi ini dicipta tulis samana tahu pak. Buat dengan kata dia dicipta. Dia agak misal seluar Allah Ta'ala. Jadi itu pak. Jadi hal-hal terkecil itu usahakan ya, termasuk tersebut. Jadi hal Rasul itu pak. Ini masih podali di gue merasa mungkin. Ini bapak ya. Tolong pak, insya Allah. Saya yakin itu karena kita selalu bersedekah. Ya kata kamu suruh untuk mak jamur oleh macam kalian apa nice. Cipi-cipi dan lain tu oke. Ini kata kamu kulit mulai dari kita. Tapi masih saran itu kehidupan. Cobalah tersenyum, berbagilah. Dia bahagia sendiri. Banyak sangat dia wajib dia sangat dia batik, banyak sangat dia itu nasi ingat itu pak. Tuh besar pada itu, kita suruh untuk mincau-cau, ini suruh untuk mincau-cau. Itu nasi ingat itu. Ya, masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu aksar ibtisaman. Nah kada ahli dia pengaga turun untuk paling sering tersenyum. Jadi ini akhlak ini akhlak. Masya Allah. Kemudian Bapak Ustaz yang kemudian hadir. Rasulullah SAW juga SAW ya, itu kadang bercanda pak. Jadi dia itu tidak kita lalu sekali di dunia ini pak. Kan yang betul-betul ada canda tawa juga. Tidak perlu juga terlalu pasangi bawah lah. Hanya orang-orang selalu pasangi bawah. Dia udah kita uri kau tahu ya. Dia udah kehormati kau tahu ya. Sehingga dia tidak mau ada canda tawa. Itu bukan akhlak Rasulullah. Rasul itu ada canda tawa. Kita keboro-boro kamu tahu kasih bersahabat ya. Yang dia kemudian masa payasu pak. Itu kadang nongkrong itu pak di teras-teras masjid pak. Cerita di masa-masa jahiliyah. Akhirnya semua tertawa. Ya cerita mana ngerowe penguat aja ngerowe mencerita bersama. Jadi matu mak buah ipun ini dari roti. Ya kemelewasa yang ada siput. Kamu tahu real parah ya pak. Jadi dia buat Tuhan ngabuat ipunnya dari roti. Tadi kemudian nak akan Andre, kalau permisin ku pun nak datang di kamar di jorok. Andre pun tinggal ramah, tinggal ini tertawa. Rasulullah juga kadang tertawa bapak-bapak bisa. Jadi ada canda tuh. Kata matua lu penderita. Maka dia Rasulullah, udah Allah li ayyadkhulani jannah. Ya Rasulullah doa kasih beritahu kasih surga ya Rasulullah. Maka Nabi minta innal jannata la tadkhuluha ajusun. Di apa tu kagak tomato tahu di dalam surga. Weh terlihat dari tomato yang bapak bisa. Terlihat tomato mana? Apa nasi di dalam surga? Maka Nabi minta orang bisinya, orang tomato orang bisinya. Akhbirha, kodangi. Maka innaha tadkhuluna jannata. La tadkhuluna jannata wa hiya ajus. Kodangi maka dia tahu mati dalam surga dalam keadaan tua. Tapi dia akan dikembalikan dalam keadaan muda. Jadi dia kata motor tidak ada surga pak. Dia negara itu. Dia pada mana umur itu mati dalam surga. Saya umur pak 33 tahun. Jadi si umur ini itu. Si umur kiambota, si umur kita motor tindota, si umur mana nanti mati. Dia kata kita pedangir salah paham ni. Dia negara tonto tampak dia ini negara tonto dalam surga di Sumani Mololo mati dalam surga dengan umur yang sama salah selesai sana 33 tahun bapak-bapak bisa ini Sumani Mololo. Weh salah paham. Jadi Rasulullah juga bercanda bapak-bapak.
Jadi tidak perlu juga terlalu serius juga. Ya, pasangi bawah. Sulit, masya Allah, Pak. Orang yang sangat rendah hati, Pak. Tawadu. Ayo suruh tawadu, Pak. Itulah tawadu. Selalu merasa diri biasa-biasa saja lah. Walaupun dia sangat dihormati, dia seorang pejabat, dia seorang tokoh, tapi di dalam hatinya tidak pernah mengatakan saya lebih istimewa dibandingkan orang lain. Selalu menganggap dirinya hanya orang yang biasa-biasa. Itu Rasulullah seperti itu, Pak. Itu Rasulullah tidak pernah pasang di bawah, Pak. Sampai nak ada Abdullah bin Mas'ud, angkan-angkan Nabi Muhammad SAW, mak bicara kasih diawali, mak bicara sebenarnya kita turun roko ya roko ya luna Nabi ta. Pada pakal bilang dari kasih Nabi ta. Maka Nabi ta ya rajul hawin alaika ya rajul santai muko je, santai muko. Aja umpa kalau bilang dah kawan kalau. Innama ana ibnun min imra'atin ta'kulul hadid. Ana lastu bi malik. Maka Nabi ta ajak umur ko lah dah. Itu biasa-biasa sama iya. Karena itu kak raja, tanya kak raja. Saya hanyalah seorang anak dari ibu yang suka memakan roti-roti kering. Ayo tanggunglah. Lihatlah. Nah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kan Rasulullah sallallahu ya'kul fil ard wa yajlisu fil ard wa yad'u wa yujibu da'watal mamluk. Nah, kata Abdullah bin Abbas itu Nabi tadi masih tudang kota naik. Tudah si bawa tempat dia kota naik, mandre kota naik. Wa yujibu da'watal mamluk. Ya ku angka ata Pak ya, budak-budak. Angka akan Abdullah bin Abbas mobil Nabi tak ya Rasulullah di lokasi di keruki bola aku lawi Nabi dia memenuhi panggilan itu Bapak bisa tidak ada istilah yang tadi itu sogi itu ani kalau bola dia amu budak atau mobil Nabi Rasulullah juga mendatangi dakwah itu undangan itu Bapak bisa ya Allah begitu rendah hati Rasulullah SAW. Jadi harus Pak ini tidak perlulah terlalu pasang-pasang. Rasulullah itu orang yang biasa-biasa, dia sangat, masya Allah, penuh dengan canda tawa, sangat tawadu, sangat rendah. Ya. Nah, kada sahabat yang kena kasih di waktu lo kima musuh, selesai musuh orangnya sudah tuh dari sebelah kita. Maka dari sahabat yang Rasulullah atau magere unta tuh, maka kita bah, ya Rasulullah tadi serta puna sunnah, tadi serta ya panasu. Ketua sahabat si dimate bermakna Rasulullah itu si ko lupena kira si bawa lupena tadi serta ya to si nak Nabi itu si ko ajun na tadi semuanya kalau sapa aja maka sahabat ya Rasulullah aja di tidak bawa di tidak bawa tu dan ni manasun pakiman nak kada sahabat nak Nabi ya sahabatku ilamu Anna Allah yakrahu ayyura rajulan mutamayyisan baina ashabi. Ya sahabatku isangi itu pengala ta'ala bina po dimita si dia tahu ya kung kataw selalu merasa istimewa dibandingkan sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi tahu malaju pa mampulungaju na panangkoko kasi rajuin na paipatu manasu seorang Nabi bapak-bapak begitu rendahnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ada canda tawa Pak. Itu di rumah Rasulullah itu penuh dengan canda tawa. Tidak serius Rasulullah itu Pak. Itu Nabi itu selalu sebab ini, biasa gitu selalu sebab ini. Itu Pak, selalu dengan Aisyah. Nah, Aisyah sendiri bercerita itu. Maka biasa kan Nabi selalu untuk melolong muka. Ya. Baik, kalau Nabi pas mau cocokan muruk, kalau Nabi selalu Nabi Pak. Jadi ya, tidak ada. Jadi ini pelajaran sangat berharga saya sampaikan. Termasuk dalam rumah tangga itu tidak perlu kita dia pasangi bawah. Kalau dia pasangi bawah sekali dapat istrinya dia lebih itu bini nak kualin sampai kau memang bicara boy itu orang dia tak boro-boro itu bukan akhlak Rasulullah seperti itu. Cuma penuh dengan canda tawa, tak boro tertawa ke istri. Kemudian sangat Nabi hadir. Rasulullah SAW itu orang yang sangat kuat Pak. Kita segami Nabi itu malam mawai Rasul itu orang yang sangat kuat Pak. Dulu Pak ada seorang laki-laki namanya Rukana. Kasih jarwannya Rukana, ahli bulat. Ya Rukana Pak, dia tidak ada yang mampu mengalahkan dia berbulat. Baik di Mekah maupun di luar Mekah. Dia terkenal di mana-mana.
O kung hindi ko may magula, atau hindi pa na magula, at kada ipakala surukana. Kung kanyaguni ito magula. Tapi dia tidak pernah mengalahkan Rasulullah. Nabi tamadi pa ng kanakala. Jadi pura nabi ta si runtus barukana, kaya rukana. Jadi gumeo ka magula sabaya. Tapi sarana ko kala ko meron ko kata masalah. Ang kanarukana, ya, ama ka salah ko takala ka. Kedua, akhirnya terjadilah Pak. Diaturlah jadwalnya, berbulatlah Rasulullah dengan rukana. Orang yang tidak pernah kalah berbulat ini Pak, rukana itu. Baik di Makkah maupun di luar Makkah. Apa yang terjadi Pak? Pas berbulat dengan Rasulullah, ngapes si lawan pura berbulat sudah dibanting rukana Bapak-Bapak. Ulagi si Pema kena rukana, ulagi pecisan, ulagi si dibanting si rukana. Agar rukana ulagi pecisan, dibanting si. Di kita dibanting kena ikhlaton, ikhlaton. Dikala Pak orang terbuat berbulat. Jadi itu Rasulullah, Masya Allah, orang yang sangat berat. Sampai itu Nabi tak kujokai Pak liwala sinna. Itu pengakuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah karena Abu Hurairah ma asra min masyati ma asra masyati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu asra min masyati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pagada turun tu pali liwala sinna kujokai kecuali Nabi tak. Pakanna mal ardu tutwa lahu. Ya Nabi tak kujokai para pilulungi tanah yang bersinna juga. Kata biasa ku turun itu Pak. Boleh matandai turun lu merewe makwa tu Nabi tak sinna kujokai. Sampai makarya Borero, sila nanti lalu mengitok si laki mungkin dipasale, jadi begitu kuat Rasulullah SAW itu Bapak-Bapak. Jadi pelajaran berharga. Jadi orang mukmin itu harus kuat, harus berolahraga, ya, harus berolahraga. Ya, makanya kan Nabi Tausan al-mu'min kawi khairun wa habbun ila Allah min al-mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan sangat dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Harus kuat, harus berolahraga. Termasuk Rasul itu menganjurkan itu olahraga yang paling bagus, memanah, berenang, bergulat. Kenapa itu olahraga? Ternyata Pak, olahraga yang paling hebat itu dia bergulat Pak. Ini ada kompetisi saya biasa lihat ini apa itu OFC itu OFC ya. Bertaruh tahu kemana nih kuro pasungan nih culim kuro. Ya gue jago pasun karate mau jauh ke karate, mau jauh ke gula pasun. Dari semua pertarungan itu Pak tidak ada yang mampu mengalahkan gulat itu Pak. Awe ini udah hampir sunat yang kita bergulat. Ternyata itu gulai Pak digaget. Rata-rata juara-juara Muslim itu yang juara Pak dari Rusia karena dia menguasai teknik-teknik gulat itu Bapak-Bapak bisa. Oh ternyata rumah Faruk. Main disuruh memang kita belajar bergulat. Tidak ada memang itu mengenai kalau mana Pak mau mana jauh menjagur kita politik kau je sabar kok lah dapat kunci kau dia boleh itu dibuat semua ya Rasul itu sangat kuat termasuk juga di kojok gitu termasuk sunnah itu kojok itu malah sih kojok ya ambil kamu cocok di muria dan mesti orang ini ya begitu Pak jadi makanya orang binatang itu waktu menjadi khalifah. Ya pun karena muda narun tujuk karena lama-lama berarti dia kau udah mampai gini kalau manang kajuk maka tanya jukan. Jadi memang begitu. Tiap salah dulu begitu semua itu jalannya cepat. Insya Allah. Kemudian Rasulullah SAW Pak seumur hidupnya nasang sahabatnya Yazid bin Ibn al-Asami mata sa'ubun Nabi SAW. Itu Nabi Pak seumur hidupnya tidak pernah menguap. Dia kena mengalih-alih seumur hidupnya. Dia sama mengalih-alih Pak. Itu tabu kali sumpahnya para kocak keruduk. Itu Pak Nabi itu mapa mulai badan di ratu mati dia kena mengalih-alih. Itu mujizatnya Rasulullah, keususannya Rasulullah. Ambil di sini mengalih-alih tadi. Mengaji mengalih-alih, baik makan ini menceramah mengalih-alih. Itu Rasulullah tidak pernah Pak. Makanya Nabi apa itu nasa Nabi kita mengalih-alih aja mudah tersinggung mengalih-alih. Nah karena Nabi tasra'u minasyaitan itu mengalih-alih itu nasa Nabi kita boleh kusetan itu nasa Nabi kita. Wa idza tadza'u ahadukum falyahsin ya ku mengalih-alih nasa Nabi kita buka sumpahmu tahan aja melepasan kita buka sumpahmu. Tapi nasa Nabi kita pada yang mulai tahan yang harus tahu buka sumpahmu nasa Nabi kita baliada yadahu alafi ada lima muntuti sumpahmu ada malah pesaing sumpahmu tak buka bawah magi nasa Nabi kita
fa inna syaitana yadkhul. Ya kung kato mga liali, tak buka-buka sumpah na mga nganga, di natutui, tam sa tangi mati lalo at akirin. Ito nga betul. Jadi banyak, mereka itu melakukan kenal sekalian. Itu salah satu sebabnya Pak. Ini mga liali, dia tutup-tutup sumpah. Sampai itu Pak ditulis dalam ilmu fikih minal makruhat ya sholat, termasuk makruh di dalam sholat bapak-bapak salat itu. Ya kung kata mas sempajan mengalih-alih dia natutup sumpahnya. Jadi mu adalah sempajan, ya kung mengalih-alih ki, nah dia tulis mereka buka sumpah alih di mata tutup. Ya kung dia tutup sumpah adalah sempajan, mas sempajan ni makruh sempajan. Makruh itu Pak. Ya, jadi itu Pak. Jadi ada kalpasannya. Apa itu setan nih Pak Bu? Itu setan nih, dia masuk ke dalam tubuh kita itu melalui jendela-jendela tubuh, mulut, hidung, telinga. Dengan apa Pak? Seperti angin masuk. Maka itu setan yang pertama tuh. Nama tak kereta. Jadi kalau mengalami ada itu itu dah senyum kan sekalian. Tuh nama tuh. Maka Nabi kata inna syaitan yadkhul. Dia nama mengalami kena dia mututi sumpah setan. Masya Allah Nabi kata seumur hidupnya tidak pernah. Termasuk nasa Abdullah bin Abbas makhtalaman Nabi SAW qat. Kata Abdullah bin Abbas itu Nabi kata seumur hidupnya tidak pernah mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi biasa, mimpi berhubungan badan dalam mimpinya. Ini minta terdengar mimpi makan itu. Apa setangi mana itu? Setangi mana kalau betul apa gitu. Ini Nabi tadi mulai kalau betul setan. Apa maka kan yang tertib matin roh, makin itu bilang matin roh. Kemudian beliau lampir baca-bacaan ke bilang matin roh. Baca ayat kursi, baca Ikhlas 3 kali, apalah 3 kali, An-Nas 3 kali. Dibaca di 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Setelah itu dia ngomong Pak. Oh, saya itu banyak sekali Pak. Doa-doanya Rasulullah begitu. Jadi itu mulai setannya kan. Dia itu hampir dipindah Nabi Pak. Amun dipindah Nabi wahyu toh. Amun dipindah Nabi wahyu toh bapak-bapak bisa. Jadi masalah Nabi. Jadi seumur Nabi namun tentu Pak. Dia tidak pernah mimpi basah. Apa dia gangguan ini? Pak ya kematin roh kita, televisi kematin roh. Maka menonton sinetron apa kematin roh. Gangguan setan kan. Ya. Masya Allah. Termasuk kehebatan Nabi Pak, itu maka sahabat Nabi. Rasul itu tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Bayangkan Pak, boleh kena balik ya Pak. Apa mulai itu madani Pak Nabi tadi kena balik. Biasanya puan anak itu ini ke balik kan. Enggak berasa kena balik. Ya Nabi kapan kena balik seumur hidupnya. Hampir itu digelar Nabi Siddiq, orang yang jujur. Apa dia itu kena balik? Lalu mati Nabi tadi kena balik. Jadi sangat kira-kira balik. Dia nak apa tulis ranking? Ia Nabi tak amu tak kabur Nabi tadi itu nak balik. Amu ko amu surang yang Nabi tadi itu nak balik. Padahal kita akan dibolehkan berbohong di 3 hal. Jawab di mulut cuma balik tahu terlalu di bawah orang di balik tahu nasib kita. Pertama, balik ke amu surang berbohong kepada musuh karena kan peperangan itu kan tipuan. Dia mereka mabalik tukang musuh lagi. Yang kedua berbohong untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Ipurangi roti saling kedua salahnya yang Raden kena salah. Melum ku si puji. Yang ketiga berbohong kepada istri untuk membahagiakan perasaan istri. Terwe kanjak pada sumundi padahal dia agak kejin. Ya cuma membahagiakan perasaan istri. Boleh seperti itu. Tapi Nabi kama tidak pernah berbohong seumur hidupnya ya Allah. Terakhir saja di malam tidak ada yang paling penting, yang paling hebat pada Rasulullah SAW. Rasul itu tidak pernah menyimpan dendam dalam hatinya. Wah ya luar biasa Pak. Jadi saya baca itu doanya manis. Itu yang membuat Rasulullah sangat istimewa. Tidak pernah dendam dan selalu memaafkan. Ini Pak ya, ini sifat milih boleh ya. Yang mudah-mudahan kan boleh supaya saya selalu berdoa kepada Allah di akhir-akhir hayat kita ini, kalau umat cucuan umur aja 50 nilo yang seumur boleh ini sifat, boleh ini sifat. Sulailah memaafkan mabuk. Apa dia itu depan aja masalah itu. Tanasi di masalah tapi tahu yang masalah baik. Ini macam itu nak tahu. Kembali sama Pak katanya masalah saya. Makanya patutlah kita itu. Rasul itu tidak pernah menyimpan dendam.
Yang ada Rasulullah selalu memaafkan. Bayangkan pada Nabi Tamilu, Yunus orang yang membunuhnya dimaafkan Bapak, orang yang ingin membunuh Rasul dimaafkan. Kesalahan kalian pisahnya Suraka. Itu Suraka Pak, pembunuh bayaran Pak. Nang kalian kerebana maka gini bawa urunna Muhammad lo polisi ke Mekah ditukar dengan 100 unta. Suraka ko maka mau unta engkau ada bayaran naik. Nala mate. Nasa di bangkuna pas ada memang nyaran na paling Malaysia. Nang kalian kerebana maka dengan Muhammad maleto mau nala ni nyaran na lalu nadita. Setiap mendekat Rasulullah taturin talopo ijena nyaran na tersungkur takdim. Nah, manin resinyaran na, lalu sinabita, talopo sa jina tadim pa. Ketiga kalinya Pak, talopo jina rumah nyarang tadim pa, lalu ko yung na nabita. Jadi nakagulay na nabita mabangku lampe Pak. Pabiro nabita cacak lah. Tapi Rasulullah memaafkan Suraka. Dan bahkan memberikan jaminan, dia memberikan tulisan agar angka agama makikan. Maka ada Suraka pitamui, tiga agama dikacak-kacak ko kumbaw yang kakay. Kedua Suraka, berarti aku tidak umumi dia justru memaafkan saya. Dia aku boleh Suraka Pak. Nah dia tak dempak. Nabi tak minum umumi saja. Rasulullah memaafkan. Itu yang membuat Suraka itu terharu dan akhirnya nanti masuk Islam. Asal banyak sekali pakai Islam. Daksur bin Haris bahasa kali ini. Ada nama Pak yang paling saya. Dan senang kali ini kita sampaikan sedikit insight itu. Saya cuma mau mulai. Maka serah yang nanti tak boleh musurannya lepas serah kewana tu itu. Tapang kasih nyaran yang sedak Sur bin Haris narampu imangkunna dulu Nabi tam bisa di Nabi ta daksur maka di Muhammad ni kira-kira mulai mewe ko matopay si patung lagi dekai bangkunna yolo mo ye ang kabo ko kira-kira Muhammad mulai mewe ko matopay nak Nabi tadi ka gawat di tidak ada yang mampu menolong saya kecuali Allah. Tiba-tiba padang itu jatuh Pak, dada daksur jatuh padang itu. Ngalih Nabi ta maka ada daksur kira-kira ni kan kira-kira mulai mewi pemaku maka daksur dengan agawat ini tanya Rasulullah memaafkan dia dan membiarkan daksur pergi bapak-bapak dan yang ini makarai cak-cak bani dan melu umuluki Sumama bin Usal juga Pak membuat pasukan ingin membunuh Rasulullah dimaafkan juga bapak bangsa. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang memfitnah istri Rasulullah berzina. Bayangkan kalau kita Nabi ini tetap mapangan di Sini kampung cerita Pak, cerita Aisyah. Sini kampung cerita Aisyah maka adalah binina Muhammad Nabi menangkap berzina binina. Malah sa dipadina na dito. Ondo sirina Aisyah ya rote Pak. Lisu lo bolane tomapanna. Boro matanda terri. Ondo terringa galana terri Aisyah dia nagagawin matanda masuk Pak. Capuy matanda gara-gara tadi boro-boro ni matanda untuk sirina Aisyah radhiyallahu anha ikutannya bersih. Puyer waktu pa Nabi terpukul sekali Pak. Sampai macam ni Nabi makutan kali na makuto yung bisa dengan Aisyah makuto yung bisa dengan Aisyah. Lutan ni Ali, lutan ni Sabah, lutan ni Manto. Apabila ada persana dari tibitan. Apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay bin Salul waktu mati angke yang nana lo pun gitu maka dia Rasulullah mati ambo Abdullah bin Ubay bin Abi Salul dia kasih kain kapan lah parangka kait ya Rasulullah dia kasih ukapan yang kait bitang dia nggak kayak dandan gitu lo mah garo kain naro apa nakapani pure kapani angke saya nalo kan itu angka dia Rasulullah dia ya sempajang ambo macam nak kasih dipilih mas sempajang lo sini bintang mas sempajang atau munafi penjalo po ji waktu Nabi lo mas sempajang Pak ikabdi Nabi takoma ni Rasulullah aja tak sempajang itu na penjalo po penggawan tu munafi hari Nabi tan lagi hari nawar ki maka dia Nabi ta Umar ikodena dan bagi Allah Ta'ala Abdullah bin Ubay bin Salul kalau saya minta ampunkan 70 kali saya tambah lebih daripada 70 kali Allah isi segala dendam lagi masampajan lagi kita Pak kurang ini masampajan turun wahyu menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun wahyu wala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala takum ala qabri maka ada Allah Ta'ala yung mati itu munafi mati itu kafir aja ku kagak masampajan dan jangan berdiri di atas kuburnya mendoakan dia ditegur Nabi ta cocok Umar bin Khattab bapak-bapak tapi itu bukti Rasulullah itu orang yang tidak ada dendam dalam hati. Dia ngasih pamer mulai Pak, noda kasih pada mulai mana.
Tak salah surat maafkan bawah ini, tak salah maafkan saya. Karena Pak, tidak ada amal ibadah yang pahalanya yang langsung Allah serahkan sendiri dan kemudian salah satunya adalah ibadah, pahala ibadah memaafkan kesalahan orang lain. Paman afa waslaha wajhu Allah. Akan pun mengatakan nigi madam bangis surana, maka saya yang langsung serahkan pahalanya nanti di hari kemudian. Makanya nasa pada kata degaga mulai rekengi apalan itu kalau suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi itu Pak Inul si Pak boleh Pak terakhir Pak. Jadi pikir cerana mati ki Pak. Iya pikir kelero. Pikir cerana mati ki degaga rendam jalan kita. Degaga cai yang ada hanyalah memaafkan sampai kita mati. Nah kalau pengalat Allah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna yaghfirullahu lakum. Adam pangan surah mun repot asalai, adam pangan ni dega memiru nasa pengalat Allah dari ku adam pangiti dosa matu paya. Ya Allah, begitu indahnya kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup Bapak-bapak sekalian. Itulah Rasulullah. Sangat indah, sangat akhlaknya. Tadi bawah lah, Pak. Mau tak keren di sini juga sangat indah teman teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada hanya milik Allah. Semua kesalahan datanya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ya ta'ala sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.